Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, perkenalkan saya Dimas Lesmana dengan NPM 2208260004. Nah, di sini saya akan mempresentasikan mind map saya yang berjudul uretritis, yaitu untuk di blok kidney and urinary tract. Oke, langsung saja pembahasan saya. Jadi, uretritis ini, eh, menurut definisi, uretritis adalah peradangan pada uretra yang disebabkan oleh infeksi atau iritasi, sering terkait dengan bakteri, virus, ataupun faktor non-infeksi. Nah, uretritis ini ada klasifikasinya. Nah, yang di sini yaitu klasifikasi bakteri. Nah, ini yang paling sering. Nah, jadi apa itu uretritis gonorrhoeae? Yaitu uretritis akibat infeksi bakteri Neisseria gonorrhoeae dengan sekret mucopurulens. Apa itu sekret mucopurulens? Jadi biasanya uretritis gonorrhea ini dijumpai nanah yang berwarna kuning. Nah, untuk yang uretritis non-gonorrhea yaitu uretritis akibat infeksi seperti chlamydia, mycoplasma, genitalium atau ureaplasma orealiticum dengan sekret mukoid. Nah, kalau sekret mukoid berarti biasanya dijumpai sekretnya itu berwarna bening. Nah, kemudian untuk klasifikasi virus, nah apa saja virusnya? Jadi bisa virus herpes simplex, HSV1 dan HSV2. Kemudian human papillomavirus atau cytomegalovirus. Nah, kemudian bisa juga infeksi parasit seperti Trichomonas vaginalis yang menyebabkan trichomoniasis. Nah, kemudian ada juga klasifikasi non-infeksi. Nah, kalau non-infeksi bisa terjadi karena misalkan pemasangan kateter urin, kemudian pelumas atau alat kontrasepsi dengan spermisida, kemudian gesekan dari celana dalam, ketat, atau saat bersepeda. Kemudian bisa juga sabun mandi atau sabun kewanitaan dengan bahan kimia keras. Kemudian untuk etiologi dari uretritis itu yang infeksi itu tadi bakterinya seperti Chlamydia gonorrhoeae, Mycoplasma, kemudian virus herpes simplex dan jamur seperti Candida. Kemudian untuk yang non-infeksi eh, seperti iritasi kimia, yaitu dari sabun maupun dari pelumas. Kemudian trauma seperti pemasangan kateterisasi dan cedera fisik. Kemudian eh, terjadi alergi dan terjadi batu saluran kemih dan prosedur medis seperti ureteroskopi. Kemudian untuk faktor risiko dari uretritis ini yaitu bisa terkena dari pria ataupun wanita. Jadi misalkan faktor risikonya itu tidak membersihkan alat kelamin setelah hubungan seksual. Kemudian seks tidak aman seperti berganti pasangan, pernah menderita IMS. IMS itu infeksi menular seksual. Nah, kemudian untuk gejala dari uretritis ini yaitu sering buang air kecil dan biasanya dijumpai itu keluar sekret dari uretra. Bisa putih ataupun kuning. Nah, itu tadi kalau putih dia mucopurulens, kalau putih dia mucoid, kalau kuning dia mucopurulens. Nah, biasanya terdapat juga kemerahan atau pembekakan di sekitar uretra. Nah, bisa juga terjadi saat berhubungan seksual. Nah, untuk patofisiologinya, oke, maaf. Oke, jadi untuk patofisiologi dari uretritis ini, misalkan infeksi kandung kemih dari bakteri Neisseria, gonorrheae, kemudian chlamydia, ataupun E. coli, ataupun mycoplasma. Nah, sehingga terjadi yang dimana ketidakmampuan pertahanan lokal karena infeksi. Dan kemudian eh, akan terjadi penempelan bakteri pada uretra, yaitu biasanya kalau penempelan bakteri ini, kalau pada pria biasanya menginfeksi uretra. Kalau misalnya, nah dari penempelan bakteri ini dari pria ataupun wanita, nah barulah terjadi uretritis. Nah, ini untuk yang infeksi. Kemudian kalau untuk misalkan yang trauma, misalkan latihan kandung kemih, yang dimana penggunaan kateter ini akan memicu akan terjadi traumatik pada uretra, yang dimana akan terjadi uretritis. Nah, uretritis ini akan menjadikan ketidaktahuan dalam proses dan dari ketidaktahuan tadi akan beresiko tingginya penularan penyakit dari penderita. Kemudian
uh, dari penderita ini kurangnya pengetahuan dan terjadilah ansitas. Ansitas. Kemudian dari uretritis ini tadi, yang dimana reaksi infeksi uh, atau inflasi lokal, yang dimana nyeri lokal iritasi saluran kemih, yang dimana akan merasakan nyeri akut dan disuria. Yang dimana disuria ini akan menjadikan akan terjadi gangguan eliminasi urin. Oke, lanjut dari patofisiologi ke pemeriksaan fisik. Nah, untuk pemeriksaan fisik, biasanya dilakukan inspeksi palpasi suprapubik, biasanya dijumpai distensi kandung kemih, eh, juga biasanya dijumpai pembengkakan, dilihat juga adanya nyeri tekan atau tidak. Kemudian kita inspeksi palpasi juga di bagian genitalnya, biasanya eh, terdapat keluar sekret atau biasanya keluar sekret atau tidak. Biasanya juga kalau pada wanita dia kemerahan di meatus uretranya. Kemudian adanya nyeri tekan atau tidak. Kemudian untuk pemeriksaan penunjangnya biasanya dilakukan darah lengkap. Kemudian urinalisa dan pewarnaan gram. Nah, untuk darah lengkap biasanya dijumpai leukositnya itu meningkat. Nah, kemudian untuk pewarnaan gramnya biasanya dijumpai diplococcus gram negatif yang intraseluler. Itu biasanya di bakteri khas dari gonorrhea. Nah, untuk komplikasi dan untuk tata laksana dari Paratretis ini untuk yang gonorrhea itu bisa kita berikan Cefixim tablet 400 mg nomor satu kali satu diminum sekali. Kemudian kita berikan azitromisin tablet 500 mg nomor 2 1 DD tab 2 sekali minum. Kemudian untuk yang non gonorrhea kita berikan azitromisin saja dengan tablet 500 mg nomor 2 1 DD tab 2 sekali minum juga. Kemudian untuk komplikasi dari uretritis ini yaitu bisa terjadi infertilitas, kemudian penyakit radang panggul atau PID, kemudian struktur uretra dan juga sepsis. Nah, untuk prognosis dari uretritis ini uh, sangat baik apabila uh, obatan yang tepat, kemudian bisa buruk jika tidak diobati bisa berujung komplikasi. Nah, kemudian untuk berisiko kambuh jika tidak ditangani dengan tuntas. Nah, yang terakhir, poin terakhir yaitu pencegahan dan edukasi dari uretritis. Nah, usahakan gunakan kondom untuk mencegah infeksi menular seksual. Oh, kemudian bersihkan alat kelamin dengan benar dan hindari produk yang mengiritasi uretra. Dan juga periksa ke dokter jika ada gejala. Nah, jadi itu pencegahan dan edukasinya dari uretritis. Poin-poinnya yang saya sampaikan dari uretritis. Baiklah, ini referensi yang saya gunakan, yaitu ada tiga referensi, yaitu dari referensi pertama saya ambil dari tahun 2023, kemudian referensi kedua saya ambil dari 2019, dan referensi yang ketiga saya ambil dari eh, pada tahun 2019. Oke, hanya itu yang bisa saya sampaikan, lebih dan kurang saya mohon maaf. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah menyimak dari video saya. Semoga bermanfaat dan mudah dipahami. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.